Cek 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 cek. Halo sobat Mime, kita gas lagi dah Shenlang ya. Dan seperti biasa juga yang mau ngasih gue kopi bisa banget baca di deskripsi. Dan yang lainnya tolong dibantu komen lah. Ini komennya semakin lama kok semakin sedikit. Aduh, padahal di part pertama komennya mantep banget. Part pertama, kedua, ketiga itu komennya hampir ratusan. Itu top banget dah. Tapi kenapa akhir-akhir ini kenapa komennya malah jadi turun? Aduh. Ayolah kita gaskan lagi dah Shenlangnya. Yuk, tolong dibantu komen aja. Langsung aja gaskan. Review sedikit dari part sebelumnya. Saat ini Shenlang dia pun melakukan sebuah audit dan itu tentunya mengejutkan bagi dirinya ketika dia melihat kalau ternyata Patu Awen melakukan tindak kejahatan korupsi. Dan itu mengejutkan bagi Shenlang karena nominalnya sangat amat besar sama seperti negeri Konoha ini. Namun di sisi lainnya untuk Patu Awen ketika dia mendapatkan kabar kalau ternyata dia sedang diaudit oleh Shenlang membuat Patu Awen dia pun benar-benar shock. Dan dia pun langsung buru-buru melapor kepada Patriark untuk dapat dibela. Dan dia juga melakukan sebuah drama kepada Patriark agar dirinya dapat diselamatkan. Tapi ketika Shenlang datang dan mengatakan kalau Pak Tuawen telah melakukan sebuah tindakan korupsi sebanyak 30.000 koin emas tentunya. Hal itu pun mengejutkan bagi mereka semua termasuk Pak Tuawen itu sendiri. Begitu juga dengan Patriark. Mereka tidak menyangka kalau ternyata Pak Tuawen telah melakukan tindak kejahatan selama 20 tahun dan 30.000 koin emas diambil oleh orang tua itu. Dan itu tentunya mengejutkan bagi Patriark. Tapi di sini untuk Pak Tuawen dia pun mencoba untuk mendapatkan sebuah dukungan dari Patriark dan dia pun mengatakan kalau dia nggak mungkin bertindak seperti itu. Tapi di sini Shenlang dia pun mengatakan itu semua ada buktinya, ucap dari Shenlang. Dan dia juga mengatakan kalau ini bukanlah tindakan kejahatan yang ringan. Tapi mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang di sini, orang tua ini dia pun membantah itu semua dan itu membuat Shenlang dia berujar kalau begitu kemana jumlah uang itu. Shenlang dia juga mengatakan kalau saat ini jumlah pasukan yang dimiliki oleh keluarga Jin juga tidak bertambah, tapi kenapa biaya untuk merawat mereka semua jadi lebih mahal lagi, ucap dari Shenlang. Dan itu membuat Shenlang dia pun bertanya mana uangnya dan kenapa biayanya jadi tambah lagi. Tapi di sini Pak Tua ini dia pun mengatakan itu semua terjadi karena inflasi, ucap dari orang tua itu. Inflasi. Jika itu inflasi tapi tidak mungkin sebanyak itu, ucap dari Shenlang. Nah di sini Shenlang juga bertanya kalau itu inflasi lantas kemana perginya kuda dan juga zirah serta beberapa item yang dimiliki oleh keluarga Jin yang tiba-tiba aja menghilang setiap tahunnya kemana, ucap dari Shenlang. Tapi untuk orang tua itu dia pun mengatakan kalau zirah itu sedang didaur ulang, ucap dari orang tua itu. Tapi tentunya hal itu tidak mungkin dapat diterima oleh Shenlang karena jika itu didaur ulang tentunya produksi dalam hal pembuatan baju zirah pasti akan meningkat. Tapi kenapa malah menurun? Bahkan produksi garam juga terus berkurang. Tetapi kenapa justru malah produksi karung dan juga keranjang bambu terus meningkat? Kenapa? Tanya dari Shenlang. Tapi untuk orang tua itu dia cuma bisa terdiam saja sembari keringat dingin hingga membuat Shenlang dia pun mengatakan itu semua terjadi karena kau menggunakan karung dan juga bambu untuk mengangkut garam dan juga besi dari istana ini, ucap dari Shenlang. Dan hal itu pun membuat orang tua ini bingung bagaimana bisa Shenlang tahu tentang itu semua. Dan itu membuatnya hanya dapat keringat dingin. Dan dia juga mengatakan kepada Shenlang kalau apa yang diucapkan oleh Shenlang itu tanpa sebuah dasar dan mana buktinya, ucap dari orang tua ini. Dan dia juga mengatakan kalau semua yang diucapkan oleh Shenlang hanya sebuah bualan aja tanpa sebuah bukti. Dan di sini Shenlang pun langsung mengeluarkan sebuah buku dan ini adalah sebuah catatan yang diberikan oleh Shenlang. Dan itu membuat Shenlang dia juga berujar kalau semua data-data itu ada di dalam buku ini, ucap dari Shenlang. Dan di sini dengan bimbingan dari Shenlang, Patriark pun pada akhirnya bisa membaca semua apa yang telah ditulis oleh Shenlang tentang pembukuan dari jumlah uang masuk dan juga jumlah uang keluar serta beberapa barang yang tiba-tiba aja menghilang. Nah itu membuat Patriark keluarga Ji dia pun bingung dengan apa yang sebenarnya terjadi, bagaimana bisa bocoran data sampai sebanyak ini. Dan di sini Shenlang juga memberikan sebuah contoh di mana kasus sebelumnya ketika mereka sedang mengadakan sebuah acara festival musim semi. Beberapa waktu lalu istana memesan beberapa minuman kepada pihak luar dan karena memang minuman yang telah dipesan itu ternyata tidak habis, istana memutuskan untuk menjualnya kembali. Tapi ketika barang itu terjual kembali hanya 70% aja yang masuk kembali ke kas negara dan sisanya nggak tahu kemana. Dan itu membuat Shenlang pun mengatakan kalau itu semua masuk ke dalam kantong dari Pak Tuawen hingga membuat Patriark yang mendengarnya dia pun benar-benar kesal murka dengan semua data yang telah dia dapatkan dari Shenlang. Dan itu membuat Patriark dia pun meminta kepada pengawalnya untuk segera memanggil Master Lin untuk dapat mengkonfirmasi apakah semua data-data ini benar ataupun tidak. Dan ketika Pak Tuawen dia pun datang dan melihat pembukuan yang telah diberikan oleh Shenlang membuat Pak Tuawen dia pun shock dengan
apa yang telah dibuat oleh Shelang. Dan hal itu pun semua dibenarkan oleh Pak Tua Wen kalau ternyata semua data-data yang diberikan oleh Shelang ini semua benar, hingga membuat Patriark dia pun benar-benar murka dengan Pak Tua Wen dan bertanya apa yang sebenarnya telah dilakukan oleh Pak Tua Wen selama 20 tahun ini, hingga membuat Pak Tua Wen dia hanya dapat keringat dingin doang. Ketika di sini Patriark mulai tidak percaya lagi dengan dirinya, dan itu membuatnya pun bingung dengan apa yang harus dia lakukan, karena jika dia mengaku kalau dia telah mengambil uang milik Patriark, tentunya itu hanya akan membuat dirinya benar-benar berakhir. Tapi jika dia tidak mengaku, tentunya itu juga akan sangat sulit. Dan di sini dia juga berpikir jika saja semua uang yang dia miliki, yang telah dia kumpulkan, dia berikan kepada keluarga Zhang, mungkin saja keluarga Zhang dapat membantunya tetap bertahan hidup. Pikir dari orang tua ini, hingga membuat orang tua ini pada akhirnya dia pun mengatakan kalau saat ini Shelang dan juga Patriark sengaja melakukan sebuah tindakan fitnah yang tidak berdasar kepada dirinya untuk dapat menyingkirkan dirinya. Dan itu membuat dirinya juga memberikan sebuah provokasi kepada semua orang yang ada di tempat ini, kalau Patriark keluarga Jin saat ini sedang mencoba untuk dapat menyingkirkan orang-orang terdekat miliknya untuk menggantikan orang-orang lama dengan orang-orang baru. Ucap dari orang tua ini yang kesal, tapi tentunya mendengar apa yang diucapkan oleh Pak Tua Wen tentunya membuat Patriark pun dia benar-benar kesal dengan apa yang diucapkan oleh orang tua itu, karena dia sedang mengatakan fitnah yang tidak berdasar. Tapi untuk Shelang dia nggak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Pak Tua Wen, di mana Shelang dia pun mengambil sebuah kursi dan dia juga duduk, di mana dia juga berujar, tunggu Pak Tua Wen, kau berkatakan kalau kau ingin sebuah bukti kan? Baiklah, aku akan memberikan sebuah bukti yang tidak mungkin dapat kau bantah. Ucap dari Shelang, di mana Shelang dia pun mengatakan kalau dia tahu di mana Pak Tua Wen menyimpan semua hasil korupsinya itu. Ucap dari Shelang yang membuat orang tua ini dia pun ini nggak percaya, dan tidak mungkin Shelang tahu di mana dia menyimpan semua harta berharga yang dia miliki. Dan di sini dia pun mengatakan kalau Shelang ini cuma sedang berbual doang, hingga membuat Shelang dia pun mengatakan stop. Kalau kau tidak percaya, ayo kita buktikan. Dan di sini Shelang pun mengajak Patriark untuk ikut bersama dengan dirinya membuktikan semua apa yang telah dia ucapkan. Tapi untuk Patriark tentunya dia nggak mungkin pergi sendiri, dan dia pun meminta kepada seorang penjaga untuk membawa 100 cavalry bersama dengan Shelang untuk mengikuti dan juga membuktikan apa yang telah diucapkan oleh Shelang. Dan benar saja, kini setengah jam kemudian mereka pun pergi menuju sebuah tempat, dan ternyata tempat yang mereka tuju adalah sebuah benteng yang udah terbengkalai. Dan ketika mereka tiba di tempat ini, Pak Tua Wen langsung keringat dingin, kakinya pun langsung lemes, dan dia pun tidak menyangka kalau ternyata Shelang bagaimana bisa tahu tentang tempat ini, pikir dari Pak Tua Wen. Dan untuk Shelang dia pun akan segera masuk ke tempat ini. Tapi ketika Shelang dan juga yang lainnya ingin masuk di sini, tiba-tiba aja ada sebuah anak panah yang datang melesat ke arah mereka, dan itu tentunya membuat penjaga pun langsung sigap mematahkan serangan itu. Dan di sini penjaga dia pun tahu kalau sepertinya ada yang mencoba untuk dapat menyerang mereka, hingga membuat pimpinan pun meminta kepada seluruh anggotanya untuk melakukan sebuah clearance di tempat ini. Dan 30 menit kemudian seluruh tempat ini telah berhasil dibersihkan, dan mereka mendapatkan seseorang yang telah melepaskan sebuah serangan kepada mereka yang sebelumnya. Dan ternyata yang melakukannya adalah orang ini yang merupakan putra dari Pak Tua Wen. Dan melihat ini semua tentunya mengejutkan bagi penjaga. Bagaimana mungkin orang ini melakukan sebuah serangan kepada pasukan keluarga Jin? Hei, apa yang kau lakukan? Namun ketika di sini penjaga mencoba untuk melakukan sebuah interogasi, di sini wajah tengah ini dia pun enggan untuk dapat membuka mulutnya. Dan di sini untuk Shelang sendiri dia pun dengan menggunakan mata X-ray miliknya dia pun melihat dan mencari di mana orang tua itu menyimpan semua harta pusaka yang dia miliki, menyimpan semua uang yang ia miliki. Dan dengan menggunakan mata X-ray, Shelang pun tahu kalau ternyata ada sebuah brankas di bawah tanah. Dan itu membuat Shelang dia meminta kepada penjaga untuk menggali, dan benar saja kini 15 menit kemudian pun brankas yang telah ditemukan oleh Shelang pada akhirnya ketemu. Tapi ketika mereka mencoba untuk dapat membukanya, ternyata nggak bisa, keras. Dan itu membuat Shelang pun menyadari kalau sepertinya ini semua memang nggak bisa dibuka, karena brankas ini terbuat dari besi khusus yang sangat kuat, ucap dari Shelang. Dan tentunya hal itu membuat mereka pun bingung bagaimana caranya membuka ini semua, dan hanya dapat dibuka dengan menggunakan kunci dari brankas itu sendiri. Dan untuk Shelang dia pun tahu di mana kunci itu berada, karena kunci itu ada bersama dengan Pak Tua Wen. Dan untuk Pak Tua Wen dia pun bingung kenapa Shelang menatap dirinya. Dan untuk Shelang dia pun langsung mengambil kunci yang ada di rambut Pak Tua itu, karena Pak Tua Wen dia menyimpan kunci itu di dalam ikatan rambut miliknya. Dan ketika Shelang mengambil kunci itu, tentunya membuat Pak Tua Wen dia pun bingung bagaimana bisa Shelang tahu tentang kunci itu. Shelang, kau apakah kau ini hantu? Ucap dari orang tua itu. Ya, aku hantu, ucap dari Shelang sembari membuka kunci brankas itu. Dan ketika Shelang membuka kunci brankas, di sini mereka pun menemukan
3 peti yang penuh dengan koin emas, dan ini adalah uang yang sangat amat banyak. Selain mendapatkan ribuan koin emas, di sini mereka juga mendapatkan harta pusaka yang lainnya seperti lukisan-lukisan dan juga beberapa perhiasan-perhiasan unik, dan itu tentunya mengejutkan bagi mereka semua yang ada di tempat ini. Dan untuk menjaga, tentunya dia pun kesal dengan Pak Tua Wen kenapa dia sampai melakukan hal seperti ini. Kau Wenzhou, kenapa kau melakukan hal gila seperti ini? Kau adalah orang miskin yang tidak berguna, tapi kau telah dibantu oleh Patriark keluarga Jin hingga membuat kau mendapatkan status yang tinggi, tapi kenapa kau malah membalas semua dengan ini semua? Ucap dari penjaga yang kesal dengan Pak Tua Wen. Tapi untuk Shenlang, dia gak peduli dengan itu semua karena ada sesuatu yang memang dia cari, yaitu sebuah buku ataupun sebuah dokumen tentang uang-uang ini. Dan untuk Pak Tua Wen, dia juga bertanya kepada Shenlang bagaimana bisa Shenlang mengetahui tentang ini semua, bahkan istrinya aja gak tahu. Ucap dari Pak Tua Wen. Dan untuk Shenlang, dia mengatakan ini mudah saja karena banyak sekali benteng-benteng yang tidak lagi digunakan dan mereka semua dihancurkan, tapi kenapa cuman benteng ini aja yang masih utuh, yang artinya ada sesuatu di tempat ini. Ucap dari Shenlang yang membuat Pak Tua Wen dia pun bingung bagaimana bisa Shenlang sampai berpikir sejauh itu. Dan untuk Shenlang, dia gak peduli dengan apa yang diucapkan oleh Pak Tua Wen lagi, dan dia meminta kepada penjaga untuk segera membawa Pak Tua Wen kembali ke istana. Ucap dari Shenlang. Dan untuk bocah ini yang merupakan anak dari Pak Tua Wen mau diapain, ucap dari penjaga. Dan untuk Shenlang, untuk orang yang tidak berguna ini maka dia harus dihukum, ucap dari Shenlang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Shenlang tentunya membuat pria ini langsung keringat dingin, dan dia juga mengatakan kau Shenlang gak boleh menghukum dirinya karena saat ini hukum baru dari kerajaan tidak mengizinkan para bangsawan untuk memberikan sebuah hukuman langsung kepada rakyat biasa, dan mereka harus mendapatkan sebuah peradilan jika saja mereka dicurigai telah bersalah. Jadi keluarga bangsawan tidak lagi diizinkan untuk memberikan sebuah hukuman langsung, ucap dari orang ini. Tapi untuk Shenlang, dia gak peduli dengan itu semua. Dan di sini Shenlang dia langsung mengambil pedang yang dimiliki oleh seorang penjaga, dan dia juga mengatakan, hei dengarkan, aku adalah orang luar dan aku adalah seorang menantu, dan aku bukanlah keluarga Jin. Aku tidak berasal dari keluarga Jin, jadi aku gak peduli dengan hukum itu, ucap dari Shenlang yang kini langsung menghukum bocah tengil itu. Dan melihat Shenlang melakukan aksi yang sangat presisi seperti itu, tentunya membuat penjaga ini dia bingung bagaimana bisa Shenlang melakukan aksi yang seperti itu. Bahkan gerakan yang diberikan oleh Shenlang lebih tajam dari apa yang dia lakukan, pikir dari pria besar itu. Dan setelahnya kini sebelum mereka kembali pulang, di sini Shenlang pun meminta kepada orang tua ini untuk pergi mencari seseorang. Sebelum pada akhirnya Shenlang dia pun kembali pulang naik kereta kuda. Dan di sini Shenlang dia juga tidak menyangka kalau ternyata dia harus sampai mengambil seseorang dengan tangannya sendiri. Tapi di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau dia tidak akan pernah membiarkan seorang pun dapat mengancam keluarganya, ucap dari Shenlang. Dan setelahnya kini mereka pun kembali ke keluarga Jin, ke dalam mansion milik keluarga Jin. Dan setelah mendapatkan laporan dari Shenlang, di sini Patriark tentunya dia pun benar-benar murka dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Tua Wen. Dan dia di sini bertanya kepada Pak Tua Wen apa yang telah dilakukan oleh Pak Tua Wen selama ini. Tapi di sini untuk Pak Tua Wen dia pun mencoba untuk kembali melakukan sebuah negosiasi, dan dia kembali meminta ampun dari Patriark. Tapi yang ada di sini malah disundul, ditendang sama Patriark. Dan untuk Patriark tentunya dia benar-benar kesal, murka dengan apa yang telah dilakukan oleh Pak Tua Wen. Padahal di sini Patriark telah memperlakukan Pak Tua Wen dengan sangat amat baik, tapi kenapa Pak Tua Wen sampai mengkhianatinya sampai seperti ini? Tapi untuk Pak Tua Wen ketika dia telah ditendang oleh Patriark keluarga Jin, di sini dia pun meminta tolong kepada Shenlang, dan dia pun memohon ampun kepada Shenlang, dan dia minta diselamatkan oleh Shenlang. Bahkan saat ini dia juga meminta kepada Shenlang untuk diperlakukan apapun itu, terserah Shenlang mau memperlakukan dia seperti apa, terserah asalkan dia tetap diselamatkan. Tapi untuk Shenlang dia gak peduli dengan itu semua. Dan di sini Shenlang dia pun mengatakan kalau Pak Tua Wen harus hukum kek, ucap dari Shenlang. Namun apa yang telah diucapkan oleh Shenlang pun langsung dibantah oleh Master Lin, di mana Master Lin dia pun mengatakan kalau saat ini keluarga bangsawan tidak boleh melakukan hal seperti itu lagi karena peraturan baru yang telah diberikan oleh kerajaan kalau keluarga bangsawan tidak boleh langsung menghukum seseorang dan harus melalui sebuah peradilan yang telah disepakati, hukum yang ada, dan itu semua dikelola oleh tuan kota, ucap dari Pak Tua Lin. Tapi di sini untuk Shenlang dapat mengatakan jika saja mereka menyerahkan Pak Tua Wen ke tuan kota, tentunya itu akan sangat sulit karena aku khawatir jika kita melakukannya maka dalam beberapa hari dia akan dibebaskan, ucap dari Shenlang. Dan di sini Shenlang dia juga mengatakan kalau Pak Tua Wen telah mengambil lebih dari 30.000 koin emas, dan sekarang mereka menemukan semua uang yang dimiliki oleh Pak Tua Wen cuma ada 11.000 koin emas, dan juga rumah serta beberapa asetnya cuma senilai 5.000 koin emas, yang artinya sisanya ada kemana? Tentunya itu semua pergi ke tuan kota dan juga keluarga Zhang, ucap dari Shenlang. Dan hal itu pun tidak dibantah juga oleh Pak Tua
Wen. Namun mendengar apa yang diucapkan oleh Xialang membuat Patriark dia bertanya dari mana Xialang tahu tentang uang itu lari kemana. Dan untuk Xialang dia pun mengatakan itu semua berasal dari dokumen ini. Ujar dari Xialang, dan di sini atas bantuan dari Xialang untuk dapat mempelajari ini semua di sini. Patriark dia tidak menyangka kalau ternyata Patua Wen benar-benar mengkhianati diri. Ya, bahkan dia bersekongkol dengan bangsawan lain untuk dapat menjatuhkan keluarga Jin, dan itu tentunya membuat Patriark dia benar-benar murka dengan Patua Wen, dan dia bertanya kenapa sampai Patua Wen mencoba untuk dapat menjatuhkan keluarga Jin. Dan untuk Patua Wen dia tidak membantah itu semua, justru malah dia tertawa, dan dia juga mengatakan kalau ini semua terjadi karena 3 tahun lalu. Karena dikala itu putranya tidak diizinkan oleh Patriark menjadi perwira militer. Ucap dari orang tua ini yang membuat Patriark pun tentunya dia benar-benar marah karena dia tidak bisa mengizinkan putra dari Patua Wen untuk menjadi seorang perwira karena anak dari Patua Wen tidak memenuhi syarat kualifikasi yang ada. Jadi tentunya nggak mungkin dia merekomendasikan putra dari Patua Wen menjadi seorang perwira militer. Ucap dari Patua Jin. Namun untuk Patua Wen dia nggak peduli dengan itu semua. Ini semua terjadi karena salah dari Patriark itu sendiri. Ucap dari orang tua ini yang membuat Patriark tentunya dia benar-benar murka dan dia ingin segera menghancurkan orang tua itu dengan tangannya sendiri. Tapi hal itu pun langsung dihentikan kembali oleh Master Lin. Dia pun mengatakan kalau jika saja Patriark melakukannya tentunya itu akan membuat Patriark justru malah ada dalam masalah. Dan itu pernah berlaku kepada seorang Patriark lainnya yang berasal dari wilayah lain yang akhirnya harus hancur ketika mereka telah melakukan sebuah kesalahan kecil. Ucap dari Master Lin hingga membuat Patriark pun dia benar-benar kesal karena dia nggak bisa menghancurkan orang tua itu. Dan untuk Xialang dia pun mengatakan kepada bapaknya untuk tidak perlu khawatir. Ayah mertua, Anda tidak perlu khawatir. Ucap dari Xialang di mana dia juga mengatakan orang ini memang harus segera dihukum. Walaupun kita tidak bisa menghukumnya dengan tangan kita sendiri, tapi kita bisa menggunakan tangan orang lain. Ucap dari Xialang. Mendengar apa yang diucapkan oleh Xialang di sini Master Wen, Patua Wen dia mengatakan lakukanlah jika kau berani melakukannya. Ucap dari orang tua ini yang justru malah mengancam agar Xialang melakukannya. Bahkan dia juga mengolok-olok Patriark hingga membuat Patriark lagi-lagi emosinya pun tidak lagi dapat tertahan dan dia ingin segera menghancurkan Patua Wen dengan tangannya sendiri. Tapi hal itu pun lagi-lagi dihentikan oleh Xialang. Tidak bisa, ucap dari Xialang. Di mana Xialang dia pun mengatakan jika bapaknya melakukannya justru ini akan menghancurkan karir keluarga Jin. Ucap dari Xialang. Mendengar itu semua tentunya justru malah membuat Patua Wen dia pun benar-benar suka senang, dan dia pun tahu kalau dia saat ini ada di atas angin karena Patriark keluarga Jin gak bisa memperlakukan apapun kepada dirinya. Dan itu tentunya membuat dia sungguh sangat senang, apalagi dia saat ini berafiliasi dengan tuan kota dan dia benar-benar bakal bebas. Ucap dari orang tua itu. Tapi untuk Xialang, benarkah kau mungkin saja bisa kabur dari hukum milik kerajaan? Tapi apakah kau bisa kabur dari hukum keluargamu sendiri? Ucap dari Xialang. Karena memang benar saja kita lama setelahnya muncul seorang penjaga datang bersama dengan beberapa orang, dan itu ternyata yang datang adalah orang-orang yang berasal dari keluarga Shu, di mana Patua Wen ternyata dia adalah anggota dari keluarga Shu, dan yang datang ini adalah Patriark keluarga Shu. Dan di sini Patriark keluarga Shu dia pun merasa benar-benar malu dengan apa yang telah dilakukan oleh salah satu anggota keluarganya, dan dia akan menjemput Patua Wen untuk segera dihukum dari hukum keluarga karena Patua Wen telah melakukan tindakan yang tidak terpuji. Ucap dari Patriark keluarga Shu, dan itu tentunya membuat Patua Wen dia benar-benar tidak terima jika dia harus diserahkan kepada keluarga Shu. Dan dia juga mengatakan kalau dia hanya korupsi dan tentunya korupsi tidak mungkin dapat dihukum untuk dikek. Ucap dari Patua Wen. Tapi untuk Xialang dia pun mengatakan kalau dakwaan yang akan didapatkan oleh Patua Wen bukanlah dakwaan korupsi tapi dakwaan perzinahan. Ucap dari Xialang. Karena Xialang juga tahu kalau Patua Wen telah melakukan perzinahan dengan saudaranya sendiri. Ucap dari Xialang yang membuat Patua Wen dia pun bingung bagaimana bisa Xialang tahu tentang kasus perzinahan itu. Dan tentu Xialang dia pun mengatakan, aku tahu semua yang ingin aku tahu dan aku bisa membongkar semua rahasia yang kau miliki jika aku mau. Ucap dari Xialang. Nah, di sini Xialang pun mengizinkan Patriark keluarga Shu untuk membawa Patua Wen keluar dan memberikan hukuman sesuai dengan aturan keluarga. Ucap dari Xialang. Dan itu tentunya membuat Patua Wen dia pun benar-benar shock dan dia tidak terima jika dia diserahkan kepada keluarga Shu karena dia tahu jika kasus perzinahan di keluarga Shu maka hukumannya adalah hukuman K. Dan di sini untuk Patua Wen dia pun memohon kepada Xialang untuk dia dapat diselamatkan, dan dia juga bersedia untuk memberitahukan semua yang dia tahu karena saat ini Xialang juga telah diincar oleh Patua Bandit. Jadi dia meminta kepada Xialang untuk dapat diselamatkan. Tapi untuk Xialang nggak peduli dengan itu semua karena aku tahu kalau aku memang masih punya urusan dengan si bandit itu. Ucap dari Xialang. Dan benar saja kini
Gak sampai setengah hari, kabar kalau Pak Tua Wen telah dihukum telah tersebar. Karena Pak Tua Wen telah melanggar hukum keluarga, maka Pak Tua Wen dihukum dengan hukum keluarga. Dan ternyata hukumannya adalah digetok sampai kick oleh anggota keluarga. Dan itu dilakukan di alun-alun milik keluarga Syuk. Dan selesai cerita kita di sini dulu, dan sampai jumpa di part lanjutnya. Dan inilah akhir hidup dari Pak Tua Wen. Dan dari mana Sheila mendapatkan sebuah informasi kalau Pak Tua Wen dia melakukan tindakan perzinahan? Nggak tahu. Karena gua baru sampai baca sampai sini doang. Dan untuk lanjutannya kita lanjutkan nanti lagi. Dan sampai jumpa di part lanjutannya. Bye, thank you. Gila, ini Pekanbaru panas, edan. Ya, itu aja. Terus up. Dan untuk kalian yang tinggal di Pekanbaru, kalian luar biasa. Tahan, gila. Sampai jumpa, bye, thank you.